Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Adik-adik, orang muda, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya berharap Bapak Ibu khususnya yang dewasa, mungkin anak-anak tidak termasuk, pernah mengalami kegelapan, beban berat, ketidakjelasan, tidak yakin ini bagaimana, penuh pertanyaan, dan menjadi bimbang. Seandainya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pernah mengalami itu, saya kira adalah saat-saat rahmat yang perlu kita syukuri, karena sebetulnya di sana kita sedang diundang untuk melangkah maju, menemukan apa yang disebut dalam kitab suci sebagai rencana dan gerakan Allah. Rencana dan gerakan Allah ini adalah semacam grand design dari Allah untuk membuat gerakan-gerakan konkret di dalam kehidupan manusia, supaya manusia seperti kita mengalami apa yang namanya keselamatan. Tidak mudah untuk melihat, apalagi ambil bagian atau rela dipakai oleh Allah dalam gerakan-gerakan Allah itu. Kita boleh belajar dari orang-orang yang disebut dalam kitab suci, yang dengan cara-cara tertentu, bahkan dengan kelemahan, dengan situasi yang mereka hadapi dalam kegelapan mereka, kita boleh melihat ternyata betul-betul ada gerakan yang menuntun orang sampai pada pengalaman Allah hadir. Kitab suci menyebutnya Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita belajar dari Santo Yusuf. Jadi ada Maria, ada Santo Yusuf, Zakaria, Elisabeth, Yohanes Pemandi. Juga ada kelompok orang seperti para gembala, 3 orang Majus. Dalam peristiwa kelahiran itu, mereka mempunyai peranan-peranan yang sangat indah, yang pada awalnya tidak diketahui oleh orang banyak. Apa yang menarik dari pengalaman Santo Yusuf? Saya kira baik kalau Bapak Ibu yang pernah mengalami keretakan atau krisis dalam keluarga untuk belajar secara khusus dari Santo Yusuf ini. Yang pertama, kitab suci menyebutnya Yusuf itu seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Tulus hati dan berkehendak baik. Tidak ingin membuat orang lain menderita. Ini dasar, kualitas pertama. Kadang-kadang kalau konflik dalam keluarga itu ada kecenderungan untuk menyakiti gitu ya. Milih kata-kata yang menyakitkan gitu ya. Itu tidak ada pada Yusuf. Milih kata yang menyejukkan. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Santo Yusuf, tetapi peristiwa-peristiwa itu sungguh memberikan pewahyuan besar yang sungguh pantas kita alami agar kita bisa berziarah sampai ke Gua Bethlehem.
Selain bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama orang lain, Yusuf ketika berhadapan dengan krisis, pertanyaan besar tentang Maria, mengapa dia mengandung, dan apa artinya mengandung dari Roh Kudus, dan segala macam. Juga keinginannya untuk mundur. Krisisnya ia bawa dalam renungan yang mendalam. Dia bawa dalam tidur dan mimpi. Maka adalah sangat baik bagi siapapun dalam keluarga-keluarga kita bahwa sebelum tidur itu berdoa. Kadang-kadang lupa berdoa ya. Waduh udah capek Tuhan, selamat malam, bye-bye, tidur. Ya boleh gitu ya, Tuhan yang tidak akan marah gitu. Tapi ketika orang mempunyai pengalaman krisis, berdoa sebelum tidur ada sebuah pintu agar Allah pun bekerja dengan cara Allah sendiri, bukan seperti yang kita paksakan. Dan yang terjadi apa? Ini aneh, sangat aneh tetapi sangat indah. Dalam semua peristiwa penting yang dialami oleh Yusuf, Yusuf itu dijumpai oleh Allah lewat malaikatnya dalam mimpi. Beberapa peristiwa. Ketika mempertimbangkan tentang Maria mau terima atau tidak, dalam tidurnya Allah hadir. Sebetulnya bukan kehendak Yusuf untuk bermimpi. Maka mimpi dalam konteks ini adalah cara Allah untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesannya, untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada Yusuf. Jadi bagi Yusuf, mimpi adalah ruang di mana Allah menunggu dia untuk berkomunikasi. Bagi Yusuf, mimpi adalah doa, memohon pencerahan. Dan model yang sama terjadi ketika Yusuf harus mengungsikan bayi Yesus dan Maria ke Mesir. Terjadi cara yang sama, malaikat Allah muncul dalam mimpi ketika Yusuf harus kembali ke Bethlehem dari Mesir. Doa malam, penyerahan, ruang untuk Allah berkomunikasi dengan Yusuf menjadi ruang dalam lubuk terdalam hidupnya. Apa juga yang menarik dari Yusuf? Yusuf ketika bangun, dia langsung melaksanakan apa yang diwahyukan oleh malaikat kepadanya. Jadi dalam tidur dan mimpinya, Yusuf itu mempunyai kualitas ketaatan, mempunyai kualitas kemampuan untuk mendengarkan dan menerima komunikasi Allah. Kebanyakan kita ketika mempunyai krisis-krisis atau masalah, kita yang mendesak Allah untuk mengikuti perasaan, pikiran kita. Tidak dengan Yusuf. Yusuf adalah contoh kemanusiaan biasa yang justru konkret bagi kita. Jalan ini bisa dan benar. Tidak memaksakan keinginan kita pada Allah, tetapi ketika kita mempertimbangkannya, Yusuf memberi ruang bagi Allah untuk menuntun dia.
Kapan ketika kita konflik dengan orang lain? Kapan kita berkonsultasi pada Tuhan? Biasanya kita justru tidak mau mendengarkan Tuhan. Hasilnya beda. Ketika Yusuf membuka ruang bagi tanggapan Allah pada apa yang dia pikirkan, rencana Allah itu menjadi konkret dan Yusuf melihat, oh ternyata Allah punya cara tersendiri untuk menuntunnya. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dia tidak kehilangan, tanda kutip, kebapaannya. Dia tidak kehilangan dirinya, jati dirinya. Dia yang akan menamakan dia Yesus. Tetapi diberi tambahan oleh malaikat itu. Karena dialah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Keberanian Yusuf taat pada malaikat Allah. Itu menjadi ruang bagi Allah. Ruang bagi Yesus melaksanakan rencana Allah agar bisa menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Keberanian taat, keberanian bangun dan melaksanakan apa yang dikatakan Allah perlu menjadi keberanian kita bersama untuk sujud di depan Yesus di Bethlehem. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.